Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Topan Channel. Kali ini ada sebuah video tentang seorang matematikawan sekaligus penemu aljabar. Inilah dia, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dia lahir pada tahun 780 Masehi di kota kecil bernama Khawarizm. Sekarang dikenal sebagai Khiva dari Uzbekistan. Namun para sarjana Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus, atau algoritma. Ketika dia masih muda, orang tua Al-Khawarizmi membawanya ke daerah selatan Baghdad. Di Baghdad itulah Al-Khawarizmi memulai semangatnya untuk belajar. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, Al-Khawarizmi ini diangkat sebagai anggota Bait al-Hikmah, yang juga dikenal sebagai rumah kebijaksanaan atau House of Wisdom di Baghdad pada saat dia masih remaja. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmiah, dan perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Disinilah para ilmuwan berkumpul. Setelah berakhirnya kekhalifahan Harun al-Rasyid dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan pengetahuan. Setelah mewarisi kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, Khalifah al-Ma'mun menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Al-Khawarizmi telah menjadi ilmuwan sejak pengangkatan pertamanya sebagai anggota Bait al-Hikmah. Di sana dia terus belajar banyak ilmu, terutama ilmu alam dan matematika. Al-Khawarizmi terus bekerja di bidang pendidikan dan penelitian ilmiah sepanjang hidupnya. Inilah hal yang membuat dia sangat terbuka untuk sumber pengetahuan dari mana saja di dunia, termasuk Yunani, India, bahkan Roma. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan membawanya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah menguasai bahasa-bahasa tersebut, Al-Khawarizmi mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India Siddhanta yang memuat ilmu astronomi. Dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Dia kemudian menerjemahkan sebuah buku yang berisi geografi oleh ilmuwan Yunani Ptolemeus. Berkat kemampuannya menerjemahkan buku-buku tersebut, pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi di bidang sains semakin meningkat. Keterbukaannya untuk merangkul sains di mana-mana memungkinkan Al-Khawarizmi menciptakan banyak karya. Karya terbesarnya adalah Aljabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah menjadi landasan penting bagi aljabar modern. Aljabar juga merupakan materi yang dipelajari secara luas di dunia saat ini. Karya ini terkait erat dengan pemikiran seorang sarjana Yunani yang bernama Diophantus. Al-Khawarizmi meninggalkan karya Diophantus dan menemukan banyak masalah dan kesalahan yang sulit dipahami. Di sana Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Dia mengembangkan tabel rinci trigonometri yang mencakup fungsi dan turunan dari sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Berkat penemuannya Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapak Aljabar, dan hal ini juga diakui oleh para pemikir Barat. Seorang matematikawan Barat yang bernama Kranz menulis dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizm Algebra. Kranz mengatakan, Al-Khawarizmi layak mendapat gelar sebagai Bapak Aljabar lebih baik daripada Diophantus. Al-Khawarizmi juga menjadi yang pertama mengajarkan aljabar dalam bentuk dasarnya. Tidak hanya itu, dia juga dikenal sebagai pencipta rumus geometri dan penyusun daftar logaritma dan aritmatika desimal. Al-Khawarizmi juga mempopulerkan penggunaan angka 0
Dia adalah orang pertama yang menggambarkan penggunaan angka termasuk angka 0. Karyanya di bidang aritmatika tertuang dalam bukunya yang berjudul Al-Jam wa Tariq bi Hisab al-Hindi. Di dalamnya Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan perhitungan Hindu. Al-Khawarizmi memperkenalkan penggunaan angka Hindu dari 1 hingga 9 serta 0. Dia juga membahas sejarah angka. Nah, berkat buku Al-Khawarizmi itulah orang Eropa belajar menggunakan angka 0 agar lebih mudah menghitung kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Al-Khawarizmi memperkenalkan tidak hanya aljabar, tetapi juga konsep algoritma yang memiliki dampak yang sangat signifikan pada perkembangan teknologi modern. Algoritma adalah ilmu matematika yang mengajarkan langkah-langkah logis dalam memecahkan masalah yang terstruktur secara sistematis. Algoritma juga merupakan jantung dari ilmu komputer. Dari semua karyanya di bidang matematika yang berdampak besar pada peradaban manusia, Al-Khawarizmi juga disebut sebagai bapak matematika. Penemuan aljabar oleh Al-Khawarizmi. Namanya saja menunjukkan bahwa penemu aljabar adalah seorang Arab atau ilmuwan Islam Persia, yaitu Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Aljabar itu sendiri yang berarti pertemuan, koneksi, penyelesaian. Aljabar bukan hanya cabang matematika yang dapat digambarkan sebagai generalisasi dan perluasan aritmatika, tetapi juga merupakan nama dari struktur abstrak. Dengan kata lain, aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan besaran dengan menggunakan simbol, biasanya berupa huruf, sebagai sarana untuk membantu menyederhanakan dan memecahkan masalah komputasi. Misalnya simbol X singkatan dari angka tertentu yang diketahui, dan Y untuk bilangan yang ingin diketahui. Aljabar sebenarnya merupakan penyempurnaan dari pengetahuan yang diperoleh bangsa Mesir dan Babilonia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kedua negara ini menggunakan beberapa item yang berhubungan dengan aritmatika, tetapi sistem dan strukturnya masih sangat sederhana. Sarjana Barat juga mengakui bahwa Al-Khawarizmi adalah pendiri aljabar, dan karena itulah dia disebut sebagai bapak matematika. Memang seseorang pernah menyebut nama Diofantus yang sering disebut sebagai pendiri aljabar. Namun, menurut para ahli matematika, khususnya aljabar, karya Al-Khawarizmi ini jauh lebih unggul daripada karya Diofantus. Sistem ini memudahkan untuk menerapkan rumus dan menghitung solusi ke nilai yang tidak diketahui untuk jenis masalah yang biasanya diselesaikan menggunakan persamaan linear, persamaan kuadrat, dan persamaan linear tak tentu. Ini adalah langkah maju dibandingkan dengan ilmuwan Yunani, Mesir, India, dan Cina pada 1000 tahun sebelum Masehi, yang masih menggunakan metode geometris untuk menyelesaikan persamaan serupa. Al-Khawarizmi juga memperkenalkan sistem desimal yang diperkenalkan ke dunia barat pada abad ke-12, merevisi dan mengadaptasi geografi Ptolemeus, dan menulis tentang astronomi dan astrologi. Namanya juga diserap dari bahasa Spanyol guarismo dan bahasa Portugis algarismo yang berarti angka. Al-Khawarizmi juga dikenal karena penguasaan disiplin ilmu lain kecuali matematika dan aljabar. Dia juga dikenal menguasai ilmu hukum dan ilmu-ilmu agama lainnya. Jika dia berbicara tentang fikih atau ilmu-ilmu keislaman lainnya, maka tidak heran jika dia adalah seorang matematikawan yang brilian. Menjadi seorang ilmuwan dan juga terlibat dalam keamanan, dia tidak hanya soleh tetapi juga bijaksana. Ini adalah karakteristik umum dari para cendekiawan Islam di abad pertengahan. Demikianlah sedikit sejarah tentang seorang matematikawan
penemu aljabar yang bernama Al-Khwarizmi. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.